Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fahmi, NIM 03071925 dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UINSU Sumatera Utara. Saya dari kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Wika Hanum Sagala dan Mimas Nasiombing. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan pendidikan. Pemimpin adalah seseorang yang diberi status untuk memimpin sebuah anggota atau organisasi berdasarkan pemilihan, keturunan, atau cara lainnya. Sehingga pemimpin itu merupakan seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau jika perlu memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruhnya, agar dapat membantu tercapainya suatu tujuan dalam sebuah institusi ataupun organisasi. Pimpinan adalah secara umum didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditetapkan. B. Pengertian manajemen pendidikan. Menurut Hasibuan, kata manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita, yaitu 1. Apa yang diatur? 2. Kenapa harus diatur? 3. Siapa yang mengatur? 4. Bagaimana mengaturnya? Dan 5. Di mana harus diatur? Manajemen pendidikan Islam yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya, yang mana hal itu bisa berupa money, material, metode, change, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Ini saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang C, yaitu tugas dan kewajiban manajemen pendidikan. Dalam pandangan Islam, tugas manajemen pendidikan sangat luas, yaitu yang pertama, bagaimana pemimpin pendidikan diseleksi dengan baik, sehingga siapapun pemimpin pendidikan yang dipilih harus memiliki syarat-syarat menjadi pemimpin. Yang kedua, tugas manajemen pendidikan adalah mendorong diri seorang pemimpin dan staf yang ada untuk bekerja secara profesional. Yang ketiga, tugas manajemen pendidikan harus mampu menampilkan sosok pemimpin yang tahan uji untuk tidak melakukan yang terlarang dalam memimpin. Yang keempat, tugas manajemen pendidikan adalah memberi reward atau balas jasa kepada mereka yang melakukan kebijakan yang bekerja dengan profesional. Kewajiban profesional manajemen pendidikan menurut Richard Nicholson: 1. Yaitu tujuan pendidikan tinggi. 2. Pengangkatan staf. 3. Manajemen staf. 4. Hubungan dengan serikat antara staf dan asosiasi. 5. Kurikulum. 6. Review. 7. Standar pengajaran dan pembelajaran. 8. Penilaian, pelatihan dan pengembangan staf. 9. Informasi manajemen. 10. Kemajuan siswa. 11. Kepedulian pemerintah. 12. Disiplin. 13. Sumber daya. 14. Premis. 15. Penilaian pemimpin. 16. Pengajaran. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Mas Nasiombing, NIM 0307192057.
saya akan menjelaskan tentang sejarah manajemen pendidikan. Dalam konteks manajemen pendidikan, ada beberapa kata yang sering digunakan untuk membicarakan tentang manajemen pendidikan, yaitu pemimpin, manajer, kepemimpinan, manajemen, dan pendidikan. Menurut John Adair, kata pemimpin, manajer, kepemimpinan, dan manajemen merupakan istilah baru. Istilah-istilah ini masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Inggris sekitar 3 atau 4 abad yang lalu. Istilah ini berakar dari kata Latin, manus yang artinya sebuah tangan, induk kata manajer, dan manajemen adalah kata kerja. Dalam bahasa Italia artinya merawat atau mengelola atau seekor kuda perang. Dalam abad ke-18 dan ke-19, istilah manajer dan manajemen digunakan untuk pegawai yang diangkat oleh para entrepreneur berubah menjadi pemilik bisnis mereka. Karena para entrepreneur berubah menjadi pemilik perusahaan-perusahaan yang go public. Agar perusahaannya tetap berjalan, maka mereka mencari para manajer dengan karakteristik entrepreneur dan kepemimpinan, terutama pada tingkat-tingkat yang lebih senior. Dari pengertian di atas, sejarah manajemen, entrepreneur, dan manajer masuk dalam dunia pendidikan, sehingga menyebabkan lahirnya manajemen pendidikan sebagai upaya mempertahankan pendidikan agar tetap survive dalam mempertahankan visinya layaknya sebuah lembaga bisnis yang syarat dengan persaingan, di samping untuk memberikan layanan terbaik dengan pelanggannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.